Menurut saya memang harus ditangkap, Kak, karena dialah sebenarnya. Masa kan Nikita Mirzani dikambing hitamkan lalu dikatakan dengan TPPU atau pencucian uang? Kan hanya Nikita tidak sampai 1 bulan ya, tidak sampai kayaknya 1 bulan. Cepat ditangkap loh. Tulis aja tangkap Reza Gladys, jangan tangkap apa kalian, tangkap nyamuk. Apa sih kalian? Jangan tangkap Kak. Tangkap apa kalian? Tangkap apa? Lalat, nyamuk. Tangkap Reza Gladys gitu aja, ya. Tangkap Reza Gladys. Menurut saya memang harus ditangkap, Kak, karena dialah sebenarnya. Masa kan Nikita Mirzani dikambing hitamkan lalu dikatakan dengan TPPU atau pencucian uang? Uang 4M, Kak, uang 4M, Kak, mau dicuci, Kak. Dicuci kemana itu 4M? Membingungkan aku, Kak. Kadang aku bingung, Kak. Uang 4M dicuci dan terus mereka rubah-rubah pasalnya. Apakah ada seorang begitu? Halo, Bapak Kejaksaan, pimpinan Kejaksaan ya, pimpinan Kejaksaan. Aduh, ya ampun. Ini lihat orang-orangmu, Bapak, ya. Lihat orang-orangmu, Bapak. Halo. Ya. Pokoknya petinggi-petinggi, saya yakin petinggi-petinggi semua ini nonton dan menyaksikan kasusnya kan Nikita Mirzani. Menyaksikan, beneran ini disaksikan. Tapi mungkin masih ada yang membungkam dulu suaranya. Dia cukup menyaksikan, ya. Karena memang banyak petinggi-petinggi bilang, kok kasusnya lama banget. Kok kasusnya tidak selesai-selesai. Iya loh. Membingungkan kan? Petinggi-petinggi aja ya bilang kok kasusnya nggak selesai-selesai. Kok belum? Mereka pikir sudah bebas loh kan Niki. Mereka pikir, aku bilang belum. Loh kok kasusnya belum selesai? Ini yang harusnya kita ini loh, kita kawal sampai kan Niki divonis ya. Ini aku penasaran banget bagaimana vonisnya hakim nanti. Sedih sebenarnya guys. Sedih guys. Bagaimana vonisnya hakim nanti kita lihat. Tuh. Sedih guys. Maksud kau sampai divonis? Enggak, maksud kau sampai Niki divonis apa? Enggak, itu Kak, mau lihat kan Nikita di ini loh. Sampai putusan bebas. Kok sampai vonis? Ya. Saya betul, sampai putusan bebas. Kalau kan kita tidak ada dari hakim tidak bebas, berarti kita masyarakat Indonesia harus maju kita Kak, langsung kita maju. Berarti ada sesuatu, ada sesuatu. Tuh, pokoknya tangkap Dr. Reza Gladys. Aku bentar, mana HP ku itu ya? Ada di HP yang satu tuh. Tunggu ya. Nih di HP yang satu, bentar. Aku tidak ingin. Tunggu ya. Kohiro mana? Bentar. Oh iya, mana ya si Koko cantik? Koko cantik, Koko ganteng. Kohiro jangan sibuk nge-record deh, bilang deh. Mana Kohiro Koko? Oh jangan sibuk merekod ya Kohiro ya. Halo Kohiro, halo. Pokoknya ya padahal sudah ada bukti semua. Sudah ada bukti dan sudah aneh loh. Kan Nikita Mirzani itu tidak sampai 1 bulan ditangkap. Dan sedangkan Dr. Reza Gladys itu sudah banyak bukti dan sudah ada saksi. Orang-orang yang dirusak wajahnya. Dan dia memang kenapa nggak ditangkap? Bagaimana ini? Halo, bagaimana ini? Halo, para petinggi-petinggi. Apakah di belakang? Maaf ya, diduga. Apakah diduga di belakangnya Dr. Reza Gladys ini? Apakah ada jenderal-jenderal, ada petinggi-petinggi? Apakah begitu? Iya, coba ya, bentar ya, aku coba telepon. Bentar ya. Apakah begitu? Deh, aku kalau berisik mute aja ya. Ya, aman-aman kakak.
diserang, aku takut loh sama orang ini. Tuh. Ya. Tunggu ya, aneh banget dengan kasusnya kan kita ini. Ya, siapakah sebenarnya Dr. Reza Gladys ini? Ya kan? Kok dia bisa mengkontrol seorang, ya? Dia mengontrol banyak orang. Ya. Siapakah dia sebenarnya? Ada siapa di belakangnya? Ada siapa di belakangnya? Ya kan? Ada Dajjal. Ada Dajjal. Tuh, ada siapa di belakang Dr. Reza Gladys? Siapakah yang sudah mengkondisikan kasus ini? Itu loh. Apakah sudah menerima kantong-kantong fitnah UU ITE? Tidak ada fitnah. Itu semua betul ya dan nyata karena memang produknya Dr. Reza Gladys overclaim, tidak berbepom dan ilegal. Ya. Kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak ditangkap? Halo Bapak Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Ini beneran deh. Bapak Kepolisian Republik Indonesia, beneran ini. Kenapa? Dan sudah ada bukti loh. Sudah ada bukti, Bapak. Bagaimana ini? Bagaimana? Tunggu ya. Bagaimana ini? Bagaimana ya? Menurut kalian bagaimana? Apakah ada seseorang di belakangnya Dr. Reza Gladys ini? Ya kan? Pasti ada orang di belakangnya Dr. Reza Gladys. Saya yakin. Tulis sebanyak-banyaknya, tangkap Reza Gladys, tangkap Reza Gladys. Tulis Kak sebanyak-banyaknya. Kita hanya bisa membantu Kak Niki dengan doa, ya. Kita support, pokoknya kita bantu Kak Niki dengan doa kita itu aja terutama. Kita tetap pantau kasus ini. Jangan sampai kita lepas. Itu. Jangan sampai kita lepas kasus ini. Kita harus pantau. Tunggu ya. Mau bentar ya. Bentar aku ya. Nanti kalau diizinkan beliau baru aku speaker ya. Alah, Koko Hiro setiap disuruh naik mandi. Kayaknya mandi tiap jam loh Koko Hiro ini. Koko Hiro sayang. Dia ngelikot. Dia cari aman. Mandi tiap jam ya Koko Hiro ini. Koko Hiro sayang. Ya kan? Tak. Belum diangkat. Nanti aku ingin kalau diizinkan ya sama beliau kita mendengarkan suara dari beliau ini ya. Beliau siapa? Yang jelas lah. Seorang petinggi juga Kak, tapi dia memperhatikan kasus ini bahwa tinggi kali ya Allah. Soalnya kasus ini ada sesuatu di belakangnya gitu loh. Cuman kan beliau masih tetap memantau, selalu bertanya bagaimana kasusnya gitu loh. Jadi kita dengarkan juga kan. Jadi bukan cuma kita masyarakat biasa yang apa ya, yang menilai kasus ini tuh ada sesuatu di belakangnya gitu loh. Bahwa orang-orang lain itu yang di atas-atas juga itu melihat, menonton, mereka menyaksikan. Oh lagi rapat. Masa sih Nur? Baik ya. Oh, bisa menyaksikan kasus ini, bahwa kasus ini itu ada apa-apa. Ada tadi Loli, tapi dia udah turun. Nggak tahu dia kemana. Lagi mandi atau apa tadi? Baru sampai tadi dia si Loli, baru pulang selesai dari pengadilan katanya.
Tadi aku nggak datang, Kak. Aku mungkin nanti pas pada saat tanggal 28, Kak. Alah, memang kalau Bobo itu cuma foto doang, padahal nggak mandi, Kak. Apalagi yang ditunggu? Ayo kita masyarakat Indonesia ini ingin menyaksikan bahwa hukum di Indonesia ini seadil-adilnya. Orang yang bersalah ya bersalah, ya. Bukan orang yang bersalah tidak disalahkan. Orang yang tidak bersalah disalahkan. Kita menunggu keadilan, keadilan. Tangkap Dr. Reza Gladys bersama suaminya. Kalau mereka berdua ini sudah ditangkap, berarti di belakangnya akan satu persatu terbongkar. Tangkap. Ya, sebanyak-banyaknya. Aduh, tangkap Dr. Reza Gladys, tangkap Dr. Reza Gladys karena memang sudah terbukti. Ya, terbukti Dr. Reza Gladys itu bersalah. Kenapa tidak ditangkap? Dan kan kita sudah 200 hari lebih kalau tidak salah ditahan. Kenapa? Atas dasar apa kalian seperti itu memperlakukan Kanikita Mirzani? Apa yang kalian ini? Apa yang kalian di mana pikiran kalian? Di mana pikiran kalian? Ya. Tunggu ya. Sedangkan uang itu 4M itu adalah endorse. Itu adalah uang endorse. Apa yang dicuci? 4M itu kecil bagikan Niki. 4M kecil. Aduh, ketawa guys. Endorse-nya kan Niki aja berapa? 4M dibilang TPPU atau pencucian uang. Masuk akal nggak sih? Gila hukum di Indonesia ini. Kasus 271 triliun aja. Ya ampun Tuhan. Itu merugikan ya, merugikan negara loh. Ini kan kita merugikan apa? Apa yang kan kita rugikan sehingga dari JPU itu 11 tahun menuntut? Apa yang merugikan? Apa yang merugikan negara? Tidak ada kan kita merugikan negara? Apa? Bingung ya. Gila hukum di Indonesia ini. Lucu kalau semuanya begini. Ini apalagi aku kaget JPU bilang Dr. Reza Gladys tidak pernah meminta tolong. Aduh, aku ulang-ulang itu video. Rasanya pengen ketawa. Rasanya kalau nggak ada hukum di Indonesia pengen tonjok gitu loh. Kalau bisa ya. Kalau nggak kita ketepel gitu ya. Iya loh. Masa JPU bilang Dr. Reza Gladys tidak pernah meminta tolong. Tidak pernah meminta tolong katanya sama Nikita Mirzani. Jadi kau menelpon Dr. Oki. Dr. Oki memberikan nomornya ya kan? Terus kau minta tolong. Itu apa? Bangun Kak, bangun. Bangun ya Kak Dr. Reza Gladys yang terhormat ya, yang sangat disegani di seluruh Indonesia ini kakak ya. Oh ya Allah kakak ya. Bangun Kak, terlalu banyak kau tidur Kak. Kemana saja kau Kak? Makanya Kak jangan terlalu banyak itu Kak ya Allah. Bangun kakak sayang ya. Kakak aku panggil aku kakak sayang ya. Bangun kakak. Ku panggil aku kakak sayang ya. Bangun Kak. Janganlah kau kelamaan tidur Kak Dr. Reza Gladys. Ya, bangun Kak. Kau lihat itu, coba kau tonton ya. JPU mengatakan Dr. Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada Nikita Mirzani. Astaga Tuhan. Ya ampun Kak. Jadi kau kemana Kak selama ini? Ini juga JPU-nya sekolah tinggi. Tapi kok nggak dipakai sekolah tingginya. Jadi kau kemana Kak selama sekolah? Makanya sekolah itu jangan cuman sekedar bayar. Jangan cuman nggak ikut kau ujian, nggak ikut kau ini praktek apanya segala macam. Kayak mana lah Kak kau ini Kak JPU, Ibu JPU yang terhormat. Ya Allah, kau kemana selama ini Kak? Ya kau menuntut ilmu, ya kan? Sehingga kau jadi jaksa. Ini kan kau sekolah, ya kan? Kalau kau jadi JPU kan, kau sekolah dulu kan? Nggak mungkin kau tidak sekolah tiba-tiba kau langsung punya sertifikat kalau kau itu seorang JPU, jaksa penuntut umum, ya kan? Kan sekolah dulu Kak. Kayak mana ini? Kau itu begitu ya, ini untuk JPU ya. Dengan seperti itu kau mempermalukan dirimu sendiri. Itulah JPU. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Masa kau bilang Dr. Reza Gladys tidak pernah meminta tolong sama Kanikita Mirzani. Aduh, kesel Kak Pedro. Kak Pedro. Itu loh.
Halo Ibu JPU bangun, Dr. Reza Gladys bangun. Ya. Saya yakin Bapak Mufid ini sudah apa namanya? Bapak Mufid sudah kesal sama istrinya ini. Saya yakin karena seharusnya masalah ini tidak panjang seperti ini. Saya yakin. Aduh, makanya jangan mau dibodoh-bodohin orang. Jangan mau di belakang kalian ada Markus. Inilah yang direncanakan Markus. Markus itu inginkan kalian memenjarakan Nikita Mirzani dengan embel-embel, ya kan? Dengan apa? Karena dia punya dendam pribadi. Kalian ini didorong oleh Markus. Makanya sebelum bertindak berpikir dulu, berpikir baik-baik. Otak katanya dokter, ya kan? Dokter, ya dokter berarti sekolah dong. Katanya dokter. Iya kan? Terus kenapa kok begini ya seorang dokter?